Debt kolektor ngaku samsat di Jogja berhasil ditangkap, sempat kabur ke Surabaya. Polisi menangkap satu pelaku penganiayaan dan percobaan perampasan sepeda motor di seputar UPN Yogyakarta yang mengaku sebagai petugas samsat. Namun masih ada satu orang lagi yang masih kabur dan kini dalam masuk daftar pencarian orang (DPO). Pelaku IL tidak bisa menunjukkan surat kuasa dari debt kolektor (DC) mana atau dari pihak mana yang memperkerjakan dirinya untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor. Untuk yang bersangkutan, sesuai dengan keterangannya, karena dia tidak bisa menunjukkan surat kuasa dari mana yang memberikan kuasa, kemudian juga tergabung dalam katakanlah kelompok mana, ya. Jadi kita belum bisa memfokuskan bahwa yang bersangkutan ini adalah sindikat atau tidak. Namun saat ini mereka, para pelaku ini bekerja secara pribadi, ya. Secara mereka berdua itu, secara berkelompok ya berdua. Ya. Dia tidak bisa menyampaikan bahwa dia tergabung dalam kelompok-kelompok mana. Saat peristiwa tersebut terjadi, dia bersama rekannya yang mengaku sebagai petugas samsat dipastikan hanya modus. Modus tersebut digunakan untuk mengelabui korban atau masyarakat. Jadi para pelaku ini untuk meyakinkan korban atau masyarakat, dia mengaku sebagai anggota samsat, tujuannya supaya lebih mudah mengelabui korban atau masyarakat, ya, dengan identitasnya sebagai anggota samsat. Namun ini hanya sebagai modus saja, tapi pada realitanya bahwa yang bersangkutan ini bukan dari anggota atau pegawai samsat. IL bersama rekannya NR menggunakan aplikasi yang bisa mendeteksi pelat motor penunggak kredit. Mereka mendownload aplikasi tersebut dan digunakan untuk mencari uang. Cara kerjanya menggunakan aplikasi itu untuk mencari motor-motor penunggak kredit di jalan untuk selanjutnya diinformasikan kepada pihak leasing. Mereka itu menarik motor, kan kita ketahui ada aplikasi motor-motor yang sering menunggak kredit. Kemudian mereka juga sudah download aplikasinya, kemudian mereka juga bisa pergunakan. Ya. Nah, tujuan mereka menarik motor yang dipergunakan oleh korban. Nanti mereka akan menginformasikan kepada leasing, di mana motor korban tersebut menggunakan jasa leasing tersebut. Mereka nanti misalnya sudah ditarik, kemudian nanti mereka komunikasi dengan pihak leasing. Saya bisa mengamankan motor A. Tentunya di dalam mengamankan motor A tersebut, itu ada imbalan. Nah, itu menjadi salah satu modus di dalam mencari uang. Korbannya adalah SPU, 24, warga Jakarta Selatan dan indekos di Magelang Utara yang kebetulan bersama rekannya saat itu sedang liburan di Yogyakarta. Video percobaan perampasan yang direkam itu pun viral. Lantaran aksinya viral, tersangka IL ketakutan dan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat meninggalkan indekos di Yogyakarta pergi berjalan kaki menuju Jalan Solo untuk menunggu bus jurusan Surabaya. Dia bersembunyi di tempat temannya di Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Semula temannya mengira kedatangan IL ke Surabaya untuk liburan, tidak mengetahui jika IL ternyata datang karena menghindari kejaran polisi. Setelah mengetahui IL menjadi buronan polisi, temannya tersebut menyarankan agar menyerahkan diri. Namun setelah videonya viral, teman dari pelaku ini yang ada di kos Sumampir Sukolilo itu juga, ya, dia merasa ketakutan karena harus bertanggung jawab terhadap dia mengamankan atau mungkin menyembunyikan pelaku ini, sehingga dia memberi masukan supaya ya lebih baik ngaku dan menyerahkan diri saja. Di sisi lain, petugas kepolisian yang telah menetapkan dua orang tersebut sebagai DPO terus berupaya memburunya hingga mendapati jika tersangka IL berada di Surabaya. NR sendiri merupakan laki-laki berusia 28 tahun. Beralamat di Maluku Tenggara dan berdomisili di Yogyakarta dengan indekos di Ngemplak, Sleman. Saat ini masih buron karena terus berpindah-pindah tempat. Yang saat ini masih terus kita cari, ya, kita sudah terbitkan DPO terhadap pelaku tersebut, ya, dan tentunya kita berharap yang bersangkutan, ya, bisa menyerahkan diri, atau tentunya kita tetap akan melakukan
pengejaran terhadap yang bersangkutan.